Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada 1430 oleh Pangeran Walangsungsang yang dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I. Kemudian pada tahun 1479, Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim yang merupakan penguasa terakhir sebelum terbagi menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1478 ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali Songo. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa seperti Raden Patah, Pati Yunus, Sultan Trenggono, Sultan Prawata, dan Arya Penangsang. Kemunduran kerajaan Demak dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebut takhta. Kemudian pada tahun 1554, kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jaka Tingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan, Banten pada tahun 1526. Sultan pertama kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda. Lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Runtuhnya Kesultanan Banten salah satunya diakibatkan oleh perang saudara. Anak dari Sultan Agung Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jaka Tingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Kemudian Jaka Tingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran Sungai Bengawan Solo pada tahun 1554. Jaka Tingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada tahun 1577. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada tahun 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari Kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentaok. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja pertama adalah Raden Mas Sutawijoyo atau Penembahan Senopati yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Ia berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bersama Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Itulah 10 kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Peninggalan bersejarah harus terus dilindungi serta dilestarikan sebagai salah satu wujud identitas bangsa. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di next video.